Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana para apologet Kristen akan melontarkan berbagai macam pertanyaan kepada Ustadz Tsuma berkaitan dengan iman kekristenan. Mengapa demikian? Karena Ustadz Tsuma ini dan bersama dengan kawan-kawannya kerap kali selalu membahas dan musik iman kekristenan. Bahkan dia sendiri telah mengklaim bahwa dia merupakan seorang yang ahli kitab suci atau Alkitab itu sendiri. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsuma pada akhirnya dibuat ketar-ketir oleh para apologet Kristen. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Saya mempersilakan untuk semua bisa memberikan komentar yang baik, positif, tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan kiranya video ini juga, bahkan debat ini boleh memberkati kita semua. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Atau berbeda? Begini loh, Gince, siapa namanya nih? Gini loh, dalam pembahasan tentang pengajaran terhadap Jibril, terkait dengan apa yang kamu pertanyakan itu tidak ada korelasinya dengan tugas dia sebagai makhluk yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman. Kalau Anda kemudian membahas tentang roh dan jiwa, itu pembahasannya beda. Tapi terkait dengan Jibril, itu tidak ada pembahasan sampai ke sana bahwa ini jasadnya seperti ini, kemudian rohnya seperti ini. Itu nggak ada. Inti dari diutusnya Jibril itu adalah untuk kemudian menyampaikan firman Allah. Juma, itu. Ya sebentar Juma, aku tanya simpel aja. Rohnya Jibril itu memiliki jiwa nggak, Juma? Ya, dia jelas jiwa karena dia adalah ciptaan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, jiwa dan roh itu sama atau berbeda? Kalau dikatakan ruh dan kemudian jiwa ini ada karena adanya keterkaitan antara jasad dan juga roh. Jelas ketika kemudian Jibril dalam rupa manusia, jelas dia punya jiwa karena dia punya roh, dia punya jasad. Bentar. Kita fase 1 dulu. Ini belum berubah menjadi manusia. Perhatiin ya. Kita fase 1 dulu, Juma. Ya, dia adalah roh. Ya, oke, dia adalah roh dan dia juga sudah memiliki jiwa, itu udah pasti. Sebentar, Juma. Berarti fase 1 ya. Kita main fase 1. Perhatiin ya. Berarti di fase 1 sudah ada 2 nih. Ada jiwa dan ada roh. Sepakat ya? Loh, malaikat Jibril itu memiliki jiwa, memiliki roh. Iya, berarti ada 2 dong. Ada 2. Ada 2. Sekarang dirimu ada 2, gitu. Enggak, aku 3. Perhatiin, ini kita masih fase 1. Ya, berarti ketika dia menjadi manusia pun berarti ada 3 di situ. Iya, betul. Sepakat, aku sepakat. Nah, terus apa masalahnya? Sebentar. Kita masih masuk fase 1. Perhatiin ya, tadi Juma bagus tuh. Oh, Gincu, kau bilang kan? Pada saat Jibril dalam bentuk roh, dia juga punya jiwa loh. Jiwa dan roh adalah 2 unsur yang berbeda. Nah, ini aku sepakat. Ya. Sekarang pertanyaanku. Rohnya dia itu berasal dari siapa? Dari Allah. Dari Allah jelas. Oke, good. Jiwanya dia itu yang berkata-kata itu, yang menyampaikan pikiran Allah itu kehendak siapa itu yang disampaikan itu? Kehendak Allah. Kehendak Allah, good ya. Oke, kita masuk fase kedua. Ya. Pada saat masuk fase kedua, dia ambil tuh ada daging, kemudian ada jiwa dan ada roh juga ya. Ya. Ya, oke. Kan sudah jelas di situ. Ketika dia datang membawa perintah, jiwa dan rohnya itu pasti ada. Ya. Kan gitu. Good. Ya, paham berarti ya. Berarti rohnya yang ada di manusia itu, yang jadi manusia sempurna itu rohnya Allah atau rohnya Jibril? Roh yang diciptakan oleh Allah. Roh yang diciptakan Allah dan itu adalah Jibril itu sendiri, kan gitu. Jibril itu sendiri. Berarti dia tidak menjadi pribadi baru. Dia tetap Jibril tapi dalam rupa manusia. Ya, oke, good. Berarti manusia itu punya roh yang namanya roh Jibril gitu ya? Lah iya, bukan cuma roh, jasadnya pun adalah jasadnya Jibril. Iya, sebentar. Dalam rupa manusia. Kita bagi 3 nanti. Sebentar ya. Berarti rohnya itu roh si Jibril lah. Sebentar, Juma. Dia Jibril dalam bentuk roh, dalam bentuk manusia, dia itu adalah Jibril. Juma, sabar kau. Gini, Juma. Berarti roh yang ada di manusia Hai.
Mau dia Sabar. dalam bentukan roh maupun dia dalam bentukan manusia, dia itu adalah Jibril. Tidak seperti Tuhanmu. 100% Iya, sabar. manusia, 100% Sabar. dia tidak. Dia Sabar. bukan Gini cuma. 100% manusia, dia 100% Sabar. Jibril. Tidak. Dia Sabar. adalah 100% Jibril. Sabar. Mau dia manusia, Ya, mau dia gini. dalam bentukan roh, dia adalah Jibril. Ya, Gak gini ada cuma. berubah-berubah bahwa Iya, dia dalam paham. bentukan ini bukan Jibril, tetap aja Jibril. Paham. Jadi gini, kalau kau tanya si Ginca, Ginca, kau di dalam tubuhmu roh siapa sih itu? Ya roh Ginca, aku bilang. Nah, Itu terus, yang diberikan Tuhan sama aku. nah, Makanya terus. itulah pembedanya. Sekarang aku tanya. Pada saat manusia itu jadi itu barang. Roh yang ada di dalam diri manusia itu roh Jibril lah itu. Setuju nggak? Iya, yang jadi manusia Iya, itu lu kira siapa? Menurutmu yang jadi Iya. manusia itu siapa? Iya, si Jibril kan? Gitu kan? Iya, Jibril. Ya, Terus. oke, good. Roh yang ada di dirinya dia roh si Jibril lah itu kan? Iya, jasadnya Ya. pun adalah jasadnya Jibril. Iya. Jiwanya itu kehendaknya kehendak Jibril juga. Betul. Oh, bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu menciptakan dia dalam rupa manusia. Loh. Yang menciptakan Jibril jadi manusia siapa? Loh, kenapa lu jadi bedain? Cuma pada saat dia dalam bentuk roh, ya perhatiin ya, fase 1. Dengarkan. Kamu diam. Saya jelaskan. Diam, saya jelaskan samamu. Orang belajar harus diam. Dengar. Ketika para kemudian nabi gitu Allah loh. Jadi mengatakan mereka kepada yang lebih tahu. malaikat Jibril, dengarkan. Anda kan belajar nih. Ya, orang banyak tanya itu berarti orang yang mau pintar. Banyak bertanya itu berarti orang mau cerdas. Orang belajar itu namanya. Isyatalaqqal mutalaqqiyan anil yamin wa anis samali qaid. Ya, jadi malaikat itu memiliki kaidah-kaidah perintah. Nah, tidak ada satupun malaikat berlaku dalam kehidupannya dia sebagai makhluk Tuhan itu berdasarkan atas kehendaknya sendiri. Berbeda di agama Anda. Malaikat punya kehendak sendiri. Kalau di kami tidak. Jadi ketika dia mencari manusia, yang menghendaki dia menjadi manusia siapa? Allah. Dan menghendaki dia datang kepada malam siapa? Allah. Semua atas dasar perintah Allah. Bahkan Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi semua berlaku atas kehendak Allah. Mau dia jadi roh, mau dia jadi manusia, itu semua atas kehendak Allah. Tidak sama seperti di konsep kamu. Orang yang datang, lalu kau tuhankan pun sudah mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri pun, kau katakan dia 100% Tuhan. Nah, itu kesalahannya di situ. Sementara yang kami pahami, Ginca, yang kami pahami, ketika Allah menciptakan yang namanya nafsu, yang jiwa, Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Itu ya. Lalu kemudian Allah mengatakan wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi jiwa itu ya diberikan oleh Allah sebagai keuntungan bagi makhluk yang punya akal. Akal ini terkontaminasi kemudian dengan jiwa ketika roh dan jasad itu menyatu. Itu yang perlu kamu pahami. Oke, Sehingga, dengar, sabar. Kamu silakan, lagi sedang jadi murid. Silakan. Kamu lagi bertanya. Sehingga Ya. ketika ada perintah kemudian tentang Al-Quran dan tugas pokok daripada malaikat Jibril diterangkan, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu, poinnya di mana? Nazzalahu ala qalbika biiznillah. Dengan izin Allah. Apapun yang terangkum di dalam kisi-kisi pengutusannya untuk menyampaikan Al-Quran, maka itu semua atas izin Allah, biiznillah. Itu jelas, itu nggak bisa diukur-ukur. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq Ya, liyutabbita cuma gini, alladziina amanu nggak wa perlu huwa terlalu busyra panjang. lil muslimin. Ya, gini. Aku mau pengen tahu logika Gitu. kamu aja. Perhatiin cuma. Tubuh Juma, aku tanya Juma ya. Tubuhmu Juma, roh yang ada di dalam dirimu, roh siapa itu Juma? Roh ciptaan Allah. Ya, yang bernama Juma kan? Oke, good. Kehendak jiwa yang ada di tubuh Juma ini jiwa siapa ini? Ya, jiwa yang diberikan oleh Allah kepada saya. Ya. Kan tadi ayatnya sudah kubacakan samamu. Sebentar Juma. Aku nggak bicara ini berasal dari siapa Anda. Jiwa yang ada di tubuh Juma itu. Sabar Gitu dong. Ya, sabar dulu. Terus? Ya, kita main logika sederhana ya, perhatiin ya. Roh yang ada di tubuh si Juma ini, roh Juma lah ini, yang berasal dari Allah. Setuju ya? Ya, Zakaria Oke, 12 nomor 1. Betul. Ya. Ya. Jiwa yang ada di tubuhnya si Juma ini, jiwa si Juma lah ini. Benar ya? Jiwa ciptaan Allah. Iya, Fujuraha wa taqwaha. Juma, aku nggak bilang berasal dari siapa, nggak aku bilang. Jiwa yang ada di Ini- tubuhmu Juma, Semua itu jiwa si roh Juma yang berasal ada dari pada Allah. diriku juga itu adalah roh Allah. Jiwa juga adalah jiwa Allah. Jasadku Juma. juga adalah jasad Allah. Juma, aku Segala nggak bilang sesuatunya itu berasal. adalah milik Juma, Allah. Juma, aku nggak bilang berasal. Perhatiin ya, kalau kita main logika sederhana ini ya, perhatiin. Roh yang ada di tubuh si Juma ini, roh si Juma lah ini yang diciptakan oleh Allah. Setuju ya? Iya. Oke, good. Jiwa yang ada di tubuh si Juma ini, jiwa si Juma lah ini yang ciptaan Allah juga. Setuju ya? Setuju nggak? Iya, semua Ya, ini oke, milik good. Allah. Lahu ma fis Ya, milik samawati Allah. wa ma fil ar. Ya, Iya. wa ma bainahuma wa ma tahtas lawa. Iya, nggak Itu perlu, semua nggak perlu. kepunyaan Begini, Allah. ya kita kerucutkan ya. Perhatiin. Pada Ya. saat kita masuk fase 1, ini Juma memang harus pelan-pelan sih. Ya pelan-pelan harus diomongin supaya dia Gini aja Ginci. Sebentar, Gini aja sebentar. Ginci.
Apa poin Sebentar, yang ingin sebentar. kamu sampaikan? Enggak usah Sebentar, kau bertanya jangan seperti ngelak, itu. jangan kabur. Poin Jangan lari, apa jangan yang lari. ingin kau sampaikan menurut lari. kebutaanmu terhadap Al-Quran? Iya, jangan Jawab. lari. Perhatiin. Ya. Enggak, pada saya fase- langsung aja to the point. Apa Sabar, yang ingin kamu sabar. jajakan di sini? Sabar. Enggak. Apa yang dong. ingin kamu jajakan di sini? Silakan. Ya, sabar. Pada saat fase 1, ini belum berubah menjadi jasad ya. Perhatiin ya. Pada saat di fase 1, tadi cuma bagus tuh. Oh, ginting. Ginting cakep. Langsung aja poinnya, bro. Langsung Sabar. poinnya. Apa Ya. yang ingin kamu jual? Pada saat fase 1, Jibril dalam bentuk roh, dia punya jiwa. Oh, cakep nih Juma. Perhatiin ya. Rohnya itu adalah roh Jibril yang berasal dari Allah. Setuju ya? Terus? Oke. Jiwanya dia yang fase 1. Perhatiin ya Juma, ini kita masih fase 1, bukan fase 2. Jiwa di dalam roh itu adalah jiwanya Allah atau jiwanya Jibril Juma? Gimana? Oke, pelan-pelan ya. Aku pelan-pelan ya. Kau cerna Juma, kalau ada pulpen kau catat ya. Perhatiin ya. Ini kita masuk fase 1. Sebelum fase 1 aku ulangin lagi. Oke. Saya udah paham. Jadi gini, Ginca. Roh itu dari Allah, jiwa dari Allah, jasad dari Allah. Tetapi itu adalah Jibril. Ngerti? Ya, Paham? berarti Roh itu adalah roh berarti, Jibril, jiwa itu Jibril, jasad itu jasad Jibril. Tapi asalnya dari Allah sang pencipta. Apa Oke, masalahnya? Oke, good. Perhatiin ya. Berarti di fase 1, Juma mengatakan, teman-temannya perhatiin ya. Di fase 1, pada saat Jibril dalam bentuk roh, rohnya itu roh Jibril yang berasal dari Allah. Jiwanya dia atau kehendaknya dia itu jiwanya Jibril yang berasal dari Allah. Good. Masuk kita fase 2. Pada saat masuk fase 2, ada tubuh di situ tambahan. Trikotomi. Ada jasad, ada jiwa, ada roh. Sekarang aku tanya, roh yang ada di manusia itu, di daging itu rohnya siapa? Rohnya Jibril. Rohnya Jibril, good. Ya, perhatiin ya. Terus? Jiwa yang ada di tubuh manusia itu jiwa siapa? Yang ada di tubuh situ tubuh siapa? Tubuhnya Jibril. Tubuhnya Jibril berasal dari Allah semua ya. Pasti dong. Masa dari Yesus? Oke, good. Terus? Oke, good. Pada saat di fase 1, Jibril dalam bentuk roh, dia menyampaikan sesuatu, itu kehendak siapa itu yang berkata itu? Kehendak Allah. Kan tadi Kehendak Allah ya? Bismillah. Sabar. Kehendak Allah ya, tapi jiwanya jiwa Jibril gitu ya? Iya. Oke, kehendak itu kan berasal dari jiwa kan? Kehendak berasal dari jiwa. Kehendak Allah agar kemudian Jibril berlaku sesuai dengan perintah. Apa masalah? Gak usah ketawa, Ginca. Kalau mau tanya yang betul. Kalau mau Kamu nggak jawab paham rupanya. Jadi gini, saya ajarin, Ginca. Di ajaranmu kan kamu nggak ngerti roh. Yang kamu tahu Tuhan itu adalah roh. Sekarang saya ajarin gini, Ginca, gini. Ya, kamu jangan terlalu banyak ketawa. Gurunda, boleh kok di-compare dan bertanya balik kayaknya udah. Enggak, sebentar, Ginca, sebentar. Nanti kalau giliranmu jangan kabur ya. Roh, aku lebih masuk Korea sebenarnya. Dengar. Kamu itu dengar, Ginca. Ruh berasal dari Allah. Yang pada esensinya suci dan Teman-teman bersih. lanjut aja topiknya. Udah, lanjut aja Juma. Jadi kamu mau kabur? Kalau berlogika lebih enak sama Korea sebenarnya. Sorry Juma ya. Jadi kamu kabur? Lanjut. Jadi kamu kabur? Lanjut. Lu nggak mau dengar jawaban Gurunda? Jadi dia mau kabur itu. Ya. Jadi gini, Ginca. Jadi jawab aja Kalau Gurunda, berlogika orang lebih masih enak sama sini aku sebelum kayaknya, bertanya Korea. balik. Ruh itu berasal Gimana, dari paham ini? Allah. Yang pada Lanjut, esensinya itu lanjut. suci dan juga bersih. Sedangkan jasad itu berasal dari tanah yang ada kita lihat bagaimana kemudian janin dan seterusnya. Itu yang kemudian dimiliki oleh manusia. Ini yang terjadi terhadap Jibril. Maka kemudian dia ada nafs atau jiwa. Ketika roh suci ini menyatu dengan jasad, maka berubahlah sifatnya dan namanya menjadi an-nafs atau jiwa. Paham itu ya? Nah, jadi kalau kamu bertanya, ada fase pertama, ada fase kedua, kan tadi saya sudah mengurai. Bahkan saya lengkapi dengan dalilnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua sudah kujelaskan. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kamu tidak ngerti jawaban kita, padahal di situ ayatnya sudah jelas, biiznillah, dengan izin Allah, maka apapun berlaku terhadap Jibril itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak siapa-siapa. Itu. Saya kira itu sudah jelas. Nah, bisa nggak saya balik bertanya? Cakep Gurunda penjelasannya. Silakan Gurunda sekarang bertanya. Gurunda maunya Ginting lagi yang menjawab atau yang lain boleh? Saya maunya Ginting, Ginca. Oke. Siap-siap Gin. Silakan Gurunda. Pertanyaan saya kepada saudara terkait dengan proses ruh yang datang ke dalam rahim Maria. Anda mengatakan bahwa ruh yang datang itu adalah roh yang diantar atau dibawa, atau mungkin Anda mengatakan itu adalah roh Tuhan Anda sendiri. Sejauh mana pengaruh roh yang adalah Tuhanmu itu sendiri terhadap bayi Yesus? Baik dalam perspektif pengetahuan Yesus, kemampuan Yesus secara psikomotorik, secara fisik, secara emosional, dan seterusnya.
Karena yang kita tahu, bayi Yesus tidak mampu melakukan apapun. Sejauh mana kemudian pengaruh roh yang jika di dalam dirinya adalah benar-benar roh pencipta langit dan bumi, kenapa kemudian roh ini tidak bisa membuat bayi yang baru lahir itu berjalan seketika? Silakan. Ngeri kawan, ngeri. Ya, Coba Ginting. jawab, Lerion. Coba di share screen ayatnya biar kita ini, biar cuma paham sih. Ngeri nih menjawabnya ini. Yang Ngeri. Matius itu ya, yang dikandung dari Roh Kudus coba deh. Biar ku jelasin ya. Nggak usah pakai dalil dulu. Secara ya, logika begini. aja dulu. Oke, kita main logika. Berarti ya cuma jadi gini, aku nyun sewu banget sama Ko Juma ya. Kalau bahas logika sebenarnya aku lebih enak sama Kores, tapi nggak apa-apa lah. Jadi perhatiin. Pada saat malaikat Gabriel datang ke Maria, dia bilang begini cuma, Ngarang lu bego. Maria, Bagusan guru dah logika. Tunggu. Lanjut. sabar Kores ya. Walaupun ya logika gurundamu ini masih di bawah kau Kores, nggak apa-apa, kita hargai. Perhatiin. Pada saat malaikat Gabriel datang menjumpai Maria, perhatiin apa yang dia bilang. Kau akan dikandung dari Roh Kudus Juma. Ya perhatiin, dikandung dari Roh Kudus. Tunggu, sabar. Roh Kudus ini sumbernya, pencipta langit dan bumi atau bukan? Perhatiin. Tunggu. Roh Kudus Ya, ini pencipta langit dan bumi atau bukan? Betul. Berarti yang dikandung oleh Maria yang ada dalam jasadnya nantinya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Betul. Maha tahu dia? Betul, mana tahu dia? Oke, kita buktikan. Bagaimana kemudian ketika Yesus menjadi bayi di dalam Ya. pemahaman Anda? Silakan. Ya, jadi begini. Kan kalau kami mengimani Yesus itu punya dui natur. Yang dilahirkan kenapa bisa? manusia. Dengar, Sabar. kenapa bisa menjadi dua natur? Bukankah rohnya Ya, itu adalah sebentar, Tuhan biar ku pencipta jelasin. langit dan bumi? Sabar, Dan biar ku pemahaman jelasin. Anda, rohnya Yesus itu adalah roh yang memiliki pengetahuan selayaknya sebagai Tuhan. Kenapa masih Betul. ada kemudian kodrat manusia? Perhatiin. Kodrat ketidaktahuan. Ya, Sejauh jadi mana perhatiin. roh ini, dengar, sejauh mana roh ini mempengaruhi fisik Yesus? Sabar, Yang masuk ke dalam perhatiin ya. tubuhnya bukan roh manusia. Yang Iya, masuk ke dalam perhatiin. tubuhnya adalah roh Tuhan. Ingat, kalau manusia bayi yang dalam jasad Yesus, roh pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan Anda adalah roh. Silakan. Ya, perhatiin ya, cuma kalau malaikat Gabriel pada saat ngomong ke Maria, kau akan dikandung dari Roh Kudus, perhatiin. Kata kuncinya ada di dari itu. Dari Roh Kudus, ya. Bukan roh kudus Kita berarti. bilang duit natur, sabar dong. Jangan kau potong dulu dong, ya. Jangan kebiasaan. Dari roh kudus Cuma atau roh jangan kebiasaan, kudus? sabar dong. Tunggu Sabar dulu. dong. Tunggu dulu. Biar jelas dari roh kudus Sabar atau dong, jangan dari roh kebiasaan, kudus atau roh Mas. kudus. Kita dulu yang ngomong. Bro Handi, Tahu. ini gimana temanmu ini Bro Handi? Coba Ya, ditertibkan kan dulu. pertanyaan saya teman-teman. simpel. Dari roh Sabar kudus atau roh dulu. kudus yang Kau dikandung? tadi menjelaskan gak aku potong. Sabarlah. Sabar Ya kan cuma. nggak potong karena memang saya jelas. Iya, Ini kamu sabar nggak jelas. dulu. Sabar dulu. Yang dikandung Maria Sabar itu dulu. roh kudus atau dari roh kudus? Jawab. Sabar dulu. Oke, Ya. itu ada yang rese. Itu jelas kalimatnya, makanya buka coba. Itu dikandung dari Roh Kudus, perhatiin. Dari itu adalah sumber. Ya, Berarti bukan roh kudus kita ya. bilang dui natur, sabar dong. Ya, pengertian dui natur adalah kelahirannya dalam fisik yang natur manusia, itulah yang dilahirkan oleh Maria. Jadi bukan roh kudus yang dikandung oleh Maria. Sabar, kan sumber janin itu, perhatiin Iya, ya. sumbernya kita udah tahu. Sumbernya dari roh kudus. Yang dikandung ini roh Roh kudusnya Handi. atau bukan? Bro Andi, bisa kau ini nggak? Kau tertibkan nggak gurundamu ini? Enggak, ini pertanyaannya. Sabar dulu. Sabar dulu dong, sabar. Itu lidahmu. Nggak bisa bicara apa-apa kau sekarang. Sabar dong. Ya, Jelasin dulu. Pertanyaannya dulu jelas. sabar dong Yang ya. dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus apa bukan? Jelas kok pertanyaannya. Kalian jawab aja. Sebentar. Kalian paham nggak? Itu dia pakai kata dari, berarti sumbernya dari Roh Kudus. Kalian perhatiin. Oke. Ya, Dari roh janin yang kudus. ada di tubuh Maria itu sumbernya dari siapa? Itu maksudnya, makanya pakai kata dari. Perhatiin ya, natur kemanusiaannya itulah yang dilahirkan oleh Maria dalam bentuk manusia itu. Kau paham dulu nggak sampai sini? Juma, biar enak gitu. Jadi yang kamu maksud dari roh kudus itu bukan roh kudus kan? Sumbernya dari Roh Kudus, maka dia bilang dari. Jadi gini. Kalau orang dari pasar, itu bukan pasar. Nah sekarang yang saya tanya, yang dikandung Maria, jasad dan ruh. Ruhnya ini berasal dari roh kudus atau rohnya ini roh kudus itu sendiri? Memiliki tubuh, jiwa, dan roh Cuma, manusia. Sabar. Yang lain sabar. Kita tengok aja Nah, dulu biar- mekanisme biar- kita ini. Sabar. Begini. Sabar. Ini kan roomnya, ini room FIC nggak sembarangan. Nggak ada urusan. Roomnya siapa Kalau ini? nggak kamu Orangnya keluar. belajar. Oh, ya udah kalau gitu jelasin aja. Aku nggak suka ke distraksi. Enggak, Aku orangnya apa suka sebentar, distraksi. kawan Kenapa gini. jadi kabur Ginca? Ayo Ya, dong, jangan bilang Ginting keluar jawab, gitu lah. Ginting jawab, Bahasa Ginting jawab. baik, dikit-dikit Ya keluar. bentar. Ya, Ya Pak Tristan keluar juga kalau nggak suka. enggak. Ini bukan Peter, dulu, gini. Edo. Kan Jangan gitulah. Tanya gini, Kaisar. Dok. Gini, Dok. Saya Ginting disuruh jawab, Kaisar, nanti saya lu disuruh jawab. Tristan Tapi keluar biar- aja kalau nggak suka. Tristan nggak usah ngatur. bukan karena ini Lu maunya juga sama jangan Ginting ngatur. Lu dialognya, siapa Bre. di sini, Edo? Tanya si Itu kan Kaisar. cuma raise hand. Tanya Dok. Kaisar. Saya Nggak diminta urusan maaf saya. dulu. Ya sudah kau keluar. Kalau nggak saya Udah pergi. gini aja, biar Justin aja udah.
Aku nggak suka ke distract sebenarnya. Silakan Kembali Justin. ke topik lah, kembali ke topik. Yang Ya. dikandung Bang Bunda Andi, Maria. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta Derion dan Kaisar untuk jelasin. Saya disuruh masuk, saya juga lagi kerja. Iya, kembali Jadi ke topik dulu Bang Juma sama Ginca. Nggak usah. Ginca. Ini FIC punya standar. Kami setiap hari bertemu untuk menyamakan persepsi. Iya, iya, Yang Bang. saya tidak Bang. mendistract Ginca ya. Yang dijelaskan Ginca sudah benar. Saya Enggak mencoba perlu untuk dijawab, masuk. Bang. Yang dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus atau dari Roh Kudus? Ya, mau Mana, nggak? Kalau nggak saya stop. Loh, Tadi bisa. saya diminta Coba Bukan. Justin. Maunya Saya Ginca, dong. Bos. Saya Bukan gitu diminta dong, Ginting ini soalnya, sama Ginting dulu. Jangan Iya, Ginca, bukan kamu. Kan tadi saya dialog sama Ginca. Ya sudah Ginca, kau keluar bukan kalau memang dulu. tidak suka di sini. Loh, bukan saya nggak suka. Saya mau dialog sama Kami punya Ginca. kewajiban menjelaskan. Enggak, saya nggak butuh Ini bukan penjelasan ruang dari bebas. kalian. Saya cuma Ini butuh ruang bebas. penjelasan dari Ginca. Narasumber utama yang diutamakan di sini, Pak. Saya maunya dari Ginca. Yang tanya Kami tadi tidak- ke kami saya tidak itu boleh. Ginca. Cuma biar Justin aja nggak apa-apa. Aku nggak suka ke distract sebenarnya. Silakan aja. Saya juga nggak suka. Justin tadi ini mau dialog dari saya langsung. Sorry bro Andi, Ginca. nanti kita di Ginca. nanti kita di zoom aja nggak apa-apa. Ini biar Justin aja di sini, di zoomnya ini. Silakan. Kita ini dapat undangan loh dari Kaisar loh. Kaisar yang mengundang kami di sini loh. Ya Kaisar juga minta saya jelasin. Ya, Mas Kaisar yang undang kami loh di sini. Gitu loh. Sudah, Jadi masih Mas mau Ginca biarkan jawab dulu, Justin sebelum bicarakan kabur. Edo, Edo, lu tuh ayo. diminta Kaisar Jawab sebagai dulu, ngatur, bukan yang jadi Nggak. narasumbernya. Udah, gue yang denger kok. Sama Kaisar ngomong. Enggak, Makanya silakan nggak usah Justin. tahu ya. Saya juga nggak mau ngomong kalau nggak disuruh ngomong. Ya, makanya izinkan dulu Ginca. Ya sudah, di sini menanyakan kita Bang Juma. dialog, tidak usah saling menyerang. Kita kan mau jelasin iman Nah, masing-masing. pertanyaannya Bang Juma jelas yang dikandung Bunda Maria itu dari Roh Kudus atau Roh Kudus itu Iya loh. bang, ini mau dijelasin bang. Oke. Ini mau dijelasin bang. Ya Gincanya yang jelasin Boleh. Gincanya. Ya tunggu. Gincanya dong. Mana lo? Kok jadi pada ngatur sih? Kan Ginca tadi yang diskusi sama Bang Juma. Ya tunggu dulu. Udah pada dewasa, jangan kayak anak kecil, ribut dulu hobinya. Kalau punya ilmu ya kenapa takut? Tinggal jelasin kok, tinggal dengerin. Takut amat. Kalau nggak bisa jawab ya sudah, ngalah. Saya juga kalau nggak bisa jawab ya udah. Iya, berarti Ginca ngalah ya. Gak bisa jawab dia ya. Silakan, yang ganti silakan. Ya udahlah, nggak usah seperti anak kecil lagi, bro. Ya bukan masalah anak kecil, ini masalah keyakinan, bro. Ya sudah, ini FIC punya standar untuk menjelaskan. Ya udah, Jadi- si Ginca mengalah, dia nggak bisa. Ya sudah, kamu yang jelaskan. Silakan. Udah dengerin ya. Jadi Yesus Kristus punya tubuh, jiwa, dan roh manusia. Mengapa demikian? Karena sangat penting mengambil kemanusiaan itu. Karena itu berhubungan dengan teknis untuk bagaimana manusia itu mampu mengalahkan kuasa maut di dalam daging dan darah. Tapi kita nggak akan bahas tentang teknis keselamatan itu. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu bukan untuk menyatakan, menjelaskan secara kehakikatan bahwa Allah itu esa, Allah itu seperti ini, tidak. Yesus Kristus hadir, Yesus yang adalah Kristus hadir untuk menyatakan misi kekristusannya sebagai almas, sebagai Mesia. Yang jadi masalah, saya berkali-kali bilang, Bang Sumber saya juga pernah, di dalam Islam tidak ada penjelasan detail mengenai teologi Mesias. Sebaliknya, di dalam Alkitab kami, tema utama adalah tentang janji Allah, yaitu Mesias. Di sini memang akan terjadi gap, panjang kali lebar kita jelasinnya. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, apakah Yesus Kristus memiliki kemanusiaan sejati? Iya. Jadi bukan berarti roh Allah terjebak di dalam daging Yesus, tidak. Bang, bukan itu pertanyaannya, Bang. Saya potong, Bang. Pertanyaan Bang Juma ke Ginca, yang dikandung Bunda Maria itu Roh Kudus atau dari Roh Kudus? Loh, saya udah jelaskan kemanusiaan Yesus itu penuh sempurna, punya tubuh, jiwa, dan roh manusia. Kalau Bang Handi bisa menyimpulkan ya, Iya, syukur. berarti Kalau tidak bukan bisa ya repot. berarti bukan Roh Kudus, Bukan tapi Roh dari Kudus. Roh Roh Gini, Kudus gini, ya, cuma. gini. Cuma biar Roh gue Kudus perjelas berada di- pertanyaanmu ke Justin ya. Roh Kudus berada di Bro dalam Justin, roh Bapa. Bro Justin, pertanyaannya Yesus begini. memiliki roh kudus. Begini, Bro Justin. Pertanyaannya biar ini. Yang dikandung Maria itu berasal dari mana gitu loh? Itu dari mana? Roh Itu Kudus Roh Kudus atau atau dari Roh Kudus? Itu aja udah. Coba. Bukan, tadi Bukan pertanyaan itu Bang Juma yang pertanyaannya. dikandung. Jangan Iya. jawab dong pertanyaan orang. Betul. Yang dikandung Bunda Maria, Roh Kudus atau dari Ya, Roh bukan. Kudus? Jadi gini. Itu jangan Yang diubah Oke, pertanyaan orang. jadi gini. Pertanyaan itu saya paham ya, tapi saya tidak terus mengkonfirmasi tujuan pertanyaan itu. Jadi gini, yang dikandung oleh Bunda Maria, Lukas 1 ayat 42, itu disebut dengan buah rahim. Jadi betul-betul mengambil kedagingan Maria, hanya saja dibuahi secara ajaib oleh pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang dibuahi itu sepenuhnya memiliki daging, jiwa, dan roh manusia. Yesus Kristus sekarang naik ke surga bukan terus berubah jadi Allah, tidak. Allah tetap Allah, Bapa tetap ada, Yesus Kristus tetap ada. Yang keilahian Yesus itu terletak pada pewahyuan di dalam dirinya. Pewahyuan itu apa? Pewahyuan di dalam iman Kristen itu selalu melalui firman Allah. Jadi ketika kita melihat Yesus orang Kristen itu melihat firman Allah, petunjuk di situ kita melihat. Makanya Rasul harus mengatakan firman hidup yang kami lihat, kami raba, kami dengar.
Untuk apa firman ini dinyatakan dalam bentuk manusia? Supaya kami belajar apa arti ketaatan. Filipi 2 ayat 6-11, Ibrani 2 ayat 10. Bahkan di Ibrani 2 ayat 10 dikatakan Yesus Kristus disempurnakan sebagai Mesias karena dia diuji. Tidak mungkin Allah menguji dirinya sendiri. Tidak mungkin Allah menguji rohnya. Yang diuji adalah kemanusiaan Yesus. Ibrani 2 ayat 17. Dalam segala hal. Tidak perlu ditambah dan dikurangi. Dalam segala hal. Yesus Kristus adalah manusia sejati. Tetapi mengapa dia itu memiliki keilahian? Karena di dalam dirinya melekat firman. Kalamullah atau kalimatullah, sehingga kami bisa melihat apa isi dari firman itu. Firman itu tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pribadi manusia, supaya umat manusia belajar menjadi Adam yang mula-mula, Adam yang tanpa dosa, Adam yang taat. Jadi itu salah satu penjelasan singkat dari sisi teknis keselamatan. Jadi bukan terus Yesus memiliki rohnya adalah Roh Kudus, tidak mungkin. Roh Kudus tidak terjebak dalam daging dan darah, tidak, tetapi mendiami, memenuhi. Makanya Yesus Kristus adalah sebagai bait Allah, gitu kan. Kalau kita bicara kristologi, Shekinah, kehadiran Allah yang kekal selama-lamanya. Dulu roh Allah hadir di seluruh umat manusia, wakilnya adalah Adam dulu ya. Tapi setelah Adam rusak, anak keturunannya pun menjadi rusak. Sehingga roh Allah undur dari diri manusia. Yesus Kristus memulihkan itu, makanya di 1 Kisah Rasul 2 ayat 3-34, Yesus Kristus naik ke surga, dia menerima Roh Kudus dicurahkan ke seluruh umat manusia. Jadi membayangkan Yesus itu jangan terus seperti melihat Allah yang artinya Allah itu mati di salib, Allah itu punya tangan, itu pengajaran dari bid'ah atau heretik. Jadi kekristenan yang sejati melalui hasil konsili, terutama konsili Kalsedon, membedakan kemanusiaan dan keilahiannya, tidak mencampur baurkan, tetapi berjalan bersama-sama. Mengapa bisa demikian? Nah, tadi saya tidak perlu jelaskan lagi. Kira-kira seperti itu, Bang Suma. Oke, baik, makasih kawan. Jadi Anda akan banyak menuai protes dari teman-teman Kristen Anda dengan penjelasan Anda ini. Karena sebagian, bahkan Ginca sendiri itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena yang dikandung adalah roh daripada Roh Kudus itu sendiri. Cuman dia malu untuk mengatakan itu. Nah, begini, kalau saudara kemudian mendudukkan Yesus itu sebagai manusia, itu udah benar. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah dianggap Tuhan, karena di dalam dirinya itu ada firman, disitulah kesalahannya. Karena Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari firman. Sama seperti kita. Matius 4 nomor 4. Semua manusia berasal dari firman. Firman dari mana? Firman yang terlontar dari mulut Tuhan. Tak ada manusia yang tercipta dengan sendirinya. Semua atas firman Tuhan. Semua atas kehendak Tuhan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 4 nomor 4. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, menyembah Yesus hanya karena dasar pijakan itu tadi, saya katakan Anda masih keliru di situ. Namun, poin yang Anda katakan bahwa tidak mungkin Roh Kudus menjadi Yesus, itu betul. Anda berada pada barisan saya berarti. Karena Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah manusia 100% yang dicipta atas kehendak Tuhan. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan Roh Yesus bukan Roh Kudus, lalu kemudian Anda menarik ke konsili Kalsedon, itu benar. Bahwa Yesus selamanya, dalam kehidupannya, kekal tetap selama-lamanya adalah manusia. Celakanya kemudian, apesnya kemudian, ketika Tuhan sendiri mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda membentuk ilah di samping Tuhan dalam rupa manusia. Nah, kalau Anda katakan dia ilah disebabkan karena ada kalam di dalam dirinya, kalam yang mana? Jasadnya Anda akui sebagai badan yang berasal dari daging Maria. Rohnya pun Anda akui roh dari ciptaan Tuhan. Sama ketika diterangkan dalam Zakaria. Rohnya ciptaan Tuhan, jasadnya ciptaan Tuhan, tapi apa yang Anda maksud firman yang ada pada diri Yesus? Sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, dia katakan dia menerima firman. Dia masih menerima kehendak Tuhan. Kalau yang Anda maksud adalah kalam, ya, yang melekat pada diri Tuhan pada awal mulanya sebagaimana Yohanes 1 nomor 1, maka tidak mungkin kemudian Yesus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dialah sang firman itu. Ternyata nggak bisa. Yang dikatakan sang firman, baca Yesaya 55 nomor 11. Segala yang terlontar dari mulutku itulah yang jadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Baca Mazmur 33 nomor 6. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang aku katakan jadi, maka jadi. Apa yang ku kehendaki, maka itulah yang ada. Apa yang ku inginkan, maka itulah yang terjadi. Maka itulah yang kemudian ada. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi Yesus, Anda katakan firman. Aku tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Gugur jadi firman. Artinya, kita kembalikan porsi yang sebenarnya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Siapa aku ini yang kau utus? Anak Maria. Siapa anak Maria ini? Manusia. Apa posisinya di hadapan Tuhan? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus,
ya, adalah orang yang ditetapkan untuk menjadi perantara bagi Tuhan kepada Bani Israel untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, dan juga kekuatan. Nah, lalu kemudian persaksian Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi kesaksian orang-orang Kristen. Lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus melakukan apapun yang membuat Anda menuhankan dia, ternyata itu semua atas izin Allah. Dia hanya perantara. Jadi poin penyembahan yang Anda lakukan terhadap dia, menyebabkan nantinya Anda akan diusir oleh Yesus. Karena kenapa Yesus mengatakan, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nggak ada pernah tertulis di dalam kitab Anda sendiri, mengatakan kehendak Bapa yang ada di surga adalah manusia agar manusia menyembah kepada Yesus. Nggak ada. Hanya mengatakan, inilah Yesus Kristus anakku, kepadanya lah aku berkenan. Hanya berkenan. Bukan berarti dia diminta disembah. Sementara Yesus yang Anda sembah ini mengatakan, penyahlah daripadaku. Hanya engkau semua adalah pembuat kejahatan. Perintahnya jelas. Kepada iblis aja, Yesus perintahkan menyembahnya kepada Allah. Anda kemudian berdasarkan karikatur yang dibuat oleh Konsidon, Anda mendudukkan anak Maria itu menjadi Tuhan. Makanya kemarin pendeta MYM ketika kutanya terakhir kali, Pak MYM, apakah Anda mengakui bahwa Anda menyembah manusia 100%? Dia katakan, iya. Anda menjadi saksi semuanya. Pak MYM mengatakan itu. Artinya, Kristen jatuh ke dalam kesyirikan. Kristen jatuh dalam kemusyrikan. Musyrik syirik, menurut perjanjian lama dan juga Al-Quran, kekal di neraka. Jangan ada ilah lain. Yang membantu ilah lain, jatuh ke kemusyrikan. Jatuh ke dalam kesyirikan. Saya kira begitu. Silakan. Ya, jadi tesis yang saya sampaikan tadi, bahwa dunia Islam selalu memandang Yesus Kristus itu dari sisi keilahiannya. Sehingga ketika Yesus Kristus itu dilihat di dalam iman Kristen sebagai Kristus yang adalah manusia, dan adalah Allah, kira-kira seperti karena dia adalah Sang Firman, itu menjadi timpang. Makanya tadi saya bilang, di dalam Islam tidak ada teologi tentang Al-Masih. Ini yang menjadi jurang pemisah. Siapa ini? Ini yang menjadi jurang pemisah secara 1400 tahun tidak nyambung. Kalian bicara tentang seolah-olah Yesus itu menyatakan Allah Bapa dalam hal ontologis. Buat kami tidak. Bukan ontologis. Yesus Kristus itu hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Bahkan jika ini menggunakan penjikaan ya, jika saja tidak ada manusia berdosa, maka Yesus yang adalah Kristus tidak perlu ada. Sebelum ada Yesus, umat Kristen pun tetap memahami Allah yang esa. Dibuktikan itu ajaran para rasul, murid Yesus juga mengatakan Allah yang esa. Nah, masalahnya dalam dunia Islam selalu memandang Yesus Kristus dalam ontologis Allah yang esa. Tidak. Allah yang esa bagi kami transenden, Allah firman-Nya dan roh-Nya. Kemudian Yesus Kristus itu bicara imanensinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk tujuan keselamatan, Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk menyelamatkan umatnya. Nanti teknis keselamatan itu bagaimana? Dijelaskan. Kemanusiaan Yesus seperti apa, keilahiannya seperti apa, lalu mengapa keilahian dan kemanusiaan ini harus berjalan bersama. Mohon maaf gitu ya, sebenarnya tadi saya mau protes, karena Anda sudah berapa kali ad hominem, gitu ya, menyerang konsili, kayak katanya karikatur, menyerang apa, tapi saya biarkan. Nah, kemudian Anda juga terlalu berlebihan, karena Anda tidak berotoritas menjelaskan iman Kristen, Anda menyalah-nyalahkan. Oke, masuk ke substansi lagi ya. Jadi begini, ketika seorang koki yang membuat capcay misalnya, sebagai dia memberikan deskripsi bahwa makanan ini adalah saya sebut capcay, yang pada intinya makanan yang berisi daging dan sayur. Tapi ketika ada koki lain mengatakan, koki setelah koki yang asli ini mengatakan bahwa capcay itu bukan daging dan sayur, yaitu derita koki yang terakhir. Bisa saja itu diolah mau jadi dinamakan apa silakan. Tetapi iman Kristen memahami ayat Alkitab yang ada tidak seperti yang Anda pahami, Bang Zuma. Mohon maaf. Nah, gini, saya masuk ke substansi lagi ya. Jadi hasil konsili Chalcedon itu jelas menegaskan kemanusiaan dan keilahiannya itu tidak dicampur baurkan, dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Mengapa? Karena harus ada peran serta Allah dalam kemanusiaan. Mengapa demikian? Rasul Paulus menjelaskan seluruh manusia sudah berdosa. Lalu bagaimana manusia yang berdosa memahami arti taat? Tidak ada manusia yang mampu taat dalam ketidakberdosaannya. Catat ini, tidak mungkin ada manusia yang taat dalam ketidakberdosaannya. Itu tidak mungkin. Di hadapan Allah dosa kecil pun harus dihukum. Pengampunan Allah tetap berlaku. Makanya Allah menjanjikan Mesias itu Kejadian 3:15. Jadi di Kejadian 6, Kejadian 12, 17, 15 juga dinyatakan kepada Abraham tentang Mesias itu. Bahkan
dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku ini. Lihat, kami juga paham tentang apa tauhid kepenguasaan. Tidak mensyirikan. Ya maaf, saya menggunakan istilah tauhid sebelum ada Islam pun, tapi sudah tahu apa itu kesahan. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semuanya berpusat kepada Allah Bapa. Lalu mengapa kami menyembah Yesus? Karena di dalam pewahyuan Allah kepada kami, sejak mulanya bicara tentang kepenguasaan Allah di muka bumi yang diwakilkan kepada Adam. Ya, di Kejadian 1 ayat 26. Ya, berkuasa atas ikan-ikan, supaya mereka berkuasa atas ikan. Manusia diciptakan berkuasa sebagai penguasa, raja. Inilah yang dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Jadi penyembahan kami kepada Yesus Kristus, penyembahan kepada raja, bukan penyembahan kepada Allah Bapa. Penyembahan kepada Allah Bapa tetap menjadi pusat juga. Tetapi bicara Yesus sebagai raja, nanti kita jelaskan lagi. Raja itu apa? Dia sebagai hakim yang adil, dia sebagai penguasa, karena dia juga sudah mengalahkan kuasa dosa. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai 19 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi teologi kekristenan itu jangan dilihat memandang Yesus, jangan selalu dilihat dari seolah-olah Yesus hadir itu untuk menunjukkan ini Allah yang esa, secara ontologis atau secara kehakikatannya. Tidak, Bang. Salah. Makanya para apologet Kristen di abad 7 ketika kehadiran Islam pertama kali itu pun sudah menjelaskan, bahkan seperti Imam Al-Ghazali, silakan baca di literatur yang umum, mengatakan Trinitas itu bukan sesat, Trinitas itu bukan politeis. Jadi kami bisa menjelaskan apa itu tauhid kepenguasaan, tauhid penyembahan. Kami paham, tidak boleh menyembah berhala, tidak menyembah di luar Allah, tidak boleh. Tauhid keilahian kami paham itu. Masalahnya kalian salah memandang Yesus. Kami memandang Yesus sebagai Kristus, bukan sebagai Allah Bapa. Yang menyamakan Allah Masih dengan Allah Bapa itu adalah bid'ah yang namanya Sabelian. Di abad 20 muncul lagi menjadi aliran Jesus only, berpusat pada Yesus. Jadi saya tegaskan lagi, penyembahan kepada Yesus adalah penyembahan pada Raja. Saya kasih dalil lagi ya. Oke, nanti saya ada bermasalah ya handphone saya. Tapi intinya Bang Cuma, sebelum ada Yesus Kristus pun, bahkan setelah ada Yesus Kristus pun, kami umat Kristen memahami bahwa Allah Bapa satu-satunya pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus datang sebagai Mesias yang dijanjikan. Mengapa dia adalah ilahi? Karena manusia ini harus tanpa dosa dan harus diuji. Untuk itulah Allah selalu berkarya. Dan jika Allah selalu berkarya, masuk ke rumus pertama yaitu apa? Allah berkarya melalui firman-Nya. Bani 1 dan seterusnya. Zaman dahulu Allah berkarya melalui para nabi, bahkan melalui penampakan-penampakan, melalui malaikat dan seterusnya. Tapi di zaman akhir dia berkarya melalui sang anak-anak. Itu bukan istilah biologis, artinya yang dikandung dalam diri Allah atau yang dalam diri Allah, yaitu firman. Allah mengasihi firman-Nya, Yohanes 14 ayat 31, firman mengasihi Allah. Jadi ada relasi di sini. Roh Kudus mengetahui apa dalam diri Allah, 1 Korintus 2 ayat 10. Allah juga menyelidiki masa dari Roh Kudus, Roma 8 ayat 27. Jadi Trinitas itu bicara kejamakan dalam diri Allah dan hubungannya. Ini menjadi misteri ilahi. Seolah-olah ada pribadi dalam diri Allah. Tapi sebenarnya hanya ada satu pribadi, yaitu Allah Bapa, tetapi dengan 3 hipostasis. Allah Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Demikian. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke tanggapan, saya ingin meluruskan paparan saya nantinya dengan jawaban saudara. Sembahan saudara itu ada berapa sebenarnya? Coba dijawab dulu, supaya saya nanti bisa arahkan kemana Anda harus saya arahkan. Sembahan Anda itu ada berapa? 1, 2, atau 3? Oke, wait. Lagi di-unmute. Kok unmute sih? Iya. Unmute. Wait. Jawaban saudara? Oh, ada kendala kayaknya dia terlempar. Bisa kok. Oh, enggak. Terlempar. Sinyal. Bro Justin itu. Bentar dulu ya Bang, cuma ya supaya Bang. Oke, sip. Dia terpental. Iya, terpental itu. Nggak mungkin lah Erben mau. Oh, oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini. Ini udah datang. Oke, sudah datang. Gimana? Saya ulang pertanyaannya sebelum saya lanjut. Sembahan saudara itu ada berapa? Bro Justin. Oke, maaf ya, headset saya error. Iya. Tadi ada pertanyaan dari Bang Cuma. Pertanyaannya sesembahan Anda apa? Ada berapa? Yang disembah tentu hanya satu, yaitu Allah Bapa. Kalau dalam hal penyembahan kepada
Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi penyembahan kepada Yesus karena dia adalah Mesias. Mesias di dalam pewahyuan Allah itu sebagai raja. Ya, jadi jadi sembahan Anda bukan cuma satu ya, ada sembahan karena pencipta, ada sembahan karena raja, ada sembahan karena dia roh. Ini di dalam Islam mungkin penyembahan itu hanya kepada Allah silahkan, tetapi dalam kekristenan menyembah raja itu tidak masalah. Selagi penyembahan itu baik, sudah nangkap. Bukan untuk menghilangkan Allah, menggantikan Allah. Berarti makanya kami diajar menghormati pemerintah seperti menghormati Allah, karena tidak ada pemerintah berasal dari Allah dan tidak dari Allah gitu. Jadi kesimpulannya sembahan Anda itu ada 3, gitu ya? Bukan. Loh, tadi Anda nyembah Yesus, penyembahan kepada Sang Pencipta. Jadi cuma satu, pencipta cuma satu, raja satu, Roh Kudus satu, dan 3-3-nya disembah, kan gitu ya? Tidak seperti itu, salah. Jadi gimana ceritanya ini? Tidak ada 3 penyembahan, hanya satu penyembahan kepada Allah Sang Pencipta. Jadi Yesus nggak disembah? Menyembah Yesus sebagai raja. Nah, itu kan berarti kan Yesus disembah juga sebagai raja. Yesus disembah sebagai raja, yang satu disembah sebagai pencipta, yang satu disembah sebagai penuntun atau yang memberi pemahaman, yaitu Roh Kudus. Betul? Penyembahan jadi gini ya, tidak ada terminologi seperti menyembah Roh Kudus, tidak. Ya, Roh Kudus di dalam diri Allah. Menyembah Allah tentu menyembah seluruh zat atau esensi atau hakikat Allah itu sendiri, termasuk firman dan roh, saling mendiami. Jadi Anda harus tahu, penyembahan dalam iman Kristen hanya ada 2, yaitu Allah Bapa dan penyembahan kepada Raja. Tetapi tetap saja penyembahan kepada Raja ini kembali kepada Allah Bapa, Filipi 2 ayat 11 tadi. Jadi pada hakikatnya penyembahan itu tetap satu. Berarti di dalam hakikat penyembahan saudara, di dalamnya ada unsur kemanusiaan 100% yang Anda sembah. Kepada Mesias, bukan manusia, Mesias. Bicara anak Marianya? Itu kan julukan, itu kan gelar. Mesias itu kan gelar. Pada prinsipnya kembali kepada objeknya, yaitu Yesus yang adalah anak manusia. Dalam prosesi penyembahan Anda, hakikat yang Anda sembah terdapat sisi kemanusiaan. Betul? Sebentar dulu, jangan ke situ dulu. Nanti Anda terjebak gini ya. Filipi 2 ayat 11, ingat dulu ya. Penyembahan itu hanya satu. Kalau pusatnya bagi kemuliaan Allah Bapa, kembali kepada Bapa. Jadi penyembahan kepada Yesus Kristus tidak berpusat kepada diri Yesus saja, tapi kembali kepada Allah Bapa. Jadi tetap saja tauhid tetap saja satu. Paham ya? Tetapi yang bisa dilihat gitu ya, manusia Yesus Kristus itu bisa disembah sebagai raja. Makanya begini Bang, singkatnya begini sedikit lagi. Jika saja Adam tidak berdosa, maka seluruh umat manusia menyembah pada Adam, termasuk seluruh isi muka bumi ini. Kenapa bisa? Padahal Adam itu udah ketahuan bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Kenapa mau disembah? Kan ada penciptanya. Ini ada perbedaan Bang. Makanya di dalam pewahyuan Allah kami kepada kami melalui kitab suci yang ditulis oleh Musa, Adam itu sebagai penguasa atau raja. Kejadian 1:26. Adam itu sebenarnya raja tapi gagal dia karena dia jatuh di dalam dosa. Inilah dipulihkan oleh Yesus Kristus, mengembalikan kepenguasaan Adam. Itu dulu Bang. Silakan. Jadi Anda menyembunyikan sesuatu di sini. Jadi gini kawan. Ketika saudara kalau dialog gini Bang. Gini saya enggak senang. Masalahnya Anda menyembah manusia, Yesus. Anda bungkus dengan kata raja. Anda bungkus dengan kata Mesias. Seakan-akan Maria ini nggak pernah melahirkan manusia gitu loh. Memang Mesias itu manusia. Nah itu dia, berarti Anda pada sisi sembahan Anda ada manusia kan? Kayaknya Anda nggak menangkap penjelasan saya di awal. Saya ngerti. Sekarang gini, sisi kemanusiaan Yesus itu mana sekarang? Loh, Mesias itu memang manusia. Iya, sekarang sisi kemanusiaan Yesus itu mana? Oh banyak sekali Bang. Dia mengatakan kepada Bapa, ke dalam tanganmu lah aku serahkan nyawaku. Nggak, maksud saya gini loh. Sisi kemanusiaan Yesus itu kan tetap menjadi manusia kan selama-lamanya. Oh iya, sampai sekarang dia masih manusia dan selama-lama sama seperti Anda dan saya. Dan dia sebagai manusia masuk dalam bagian sembahan Anda, betul? Tidak terlepas, dia sebagai raja. Jadi gini Bang, kenapa kemanusiaannya kemudian identitasnya hilang hanya karena dibungkus oleh raja? Raja apa dia rupanya? Kita mesti gini, terkait Allah yang berimanen, kita harus tertib menjelaskan. Ini yang seringkali premis kami. Tertib, tapi kan Anda tidak bisa membuang sisi kemanusiaannya, bukan? Iya, tetapi begitu Anda menyederhanakan seperti itu tidak tertib, tidak disiplin. Enggak, masalahnya gini, mau Anda kemanapun larinya, sisi kemanusiaan Yesus itu Anda tidak bisa hilangkan. Loh, tadi saya mengatakan di awal, Yesus punya tubuh, roh insani kok jadi... Nah, maka itulah kenapa Anda nggak jujur, bahwa dalam prosesi penyembahan Anda, ada bagian manusia yang Anda sembah. Loh, manusia wakil Allah kok, Allah mewahyukan. Ya itu dia, makanya aku bilang, makanya aku katakan Anda menyembunyikan sesuatu. Yesus Anda embel-embeli dengan berbagai macam gelar, padahal sisi kemanusiaannya nampak jelas di situ. Berarti Anda menyembah pada hakikat yang memiliki sisi kemanusiaan, betul? Gini, Islam itu mengakui Yesus sebagai Al-Masih, tapi kami tuh bingung kenapa kalian tidak paham arti Al-Masih. Siapa bilang kami tidak ngerti?
Justru Anda membuat Al-Masih sendiri dibandingkan Yahudi. Yahudi lebih dulu menunggu Al-Masih. Yahudi lebih duluan menunggu Mesias. Dan yang penting saudara tahu, yang harus wajib Anda tahu, Mesias yang Yahudi tunggu bukan Tuhan, bukan inkarnasi Tuhan, bukan kemudian penjelmaan Tuhan. Yang mereka tunggu adalah manusia 100%. Nggak masalah. Nah, Jadi Anda tidak sekarang paham Mesias ini, yang Bang. benar yang mana? Mesias yang benar yang mana? Yahudi atau Kristen? Bang, Anda tidak paham, makanya ini sangat disayangkan. Kok jadi Anda mengatakan saya nggak paham? Ya ini saya jelaskan kenapa Anda tidak paham. Begini. Loh, gini loh, saya tanya kepada Anda dulu sebelum Oke, Anda Anda menjelaskan. paham, maaf. Sebelum Saya Anda katakan, akal-akalan, Anda saya tanya dulu kepada Anda. Apakah Mesias yang ditunggu oleh Yahudi sama dengan Mesias yang ada di Kristen? Oke, ya saya jelaskan boleh? Silakan. Ya, oke. Mengapa kami mengatakan Anda itu paham gitu ya? Menurut Anda silahkan, tapi itu bukan menurut saya nggak pakai kata tidak paham, ntar Anda marah. Oke lah, Anda paham menurut Anda, tapi biarkan saya jelaskan menurut pemahaman Kristen. Iman Kristen itu berbeda dengan iman Yahudi yang saat ini. Makanya ada keterpisahan. Kami meyakini Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan Mesias itu bukan manusia biasa, tapi manusia yang ada pewahyuan Allah langsung dalam diri manusia ini. Karena manusia tidak boleh berdosa. Dan Yesus menunjukkan itu. Filipi 2 ayat 6-11, Ibrani 2 ayat 14. Dia tidak berdosa. Perbedaannya dengan kita itu. Nah, sedangkan seluruh manusia itu berdosa. Oke? Jadi keterpisahan kami dengan Yahudi jelas ada, makanya saya jadi Kristen. Oke, sekarang saya ingin tahu dari Anda, Yesus Anda kategorikan sebagai orang yang tidak berdosa dalam hal apa rupanya? Jadi memang tidak berdosa, dia suci. Nah, berdosa dalam hal apa dulu? Kejahatan moral tidak ada. Pada saat dia menjanjikan orang yang di sampingnya ketika disalib pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus, apakah itu terbukti? Loh, saya belum ke Firdaus. Tapi nggak, saya tanya sama Anda. Anda mengatakan Yesus orang suci sehingga dia Anda tuhankan. Saya tanya, ketika dia menjanjikan kepada orang yang disalib di sampingnya, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus. Itu benar atau tidak? Memangnya Islam mengatakan Yesus itu berdosa? Benar. Loh, saya tanya sama, makanya aku tanya, Anda mengatakan dia suci dalam perspektif apa? Dosa itu ketika orang tidak pernah berdusta. Ya kan? Sekarang ketika Yesus menjanjikan pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, terbukti nggak? Maksudnya terbukti apa sih? Yang salah dari apakah betul orang penjahat yang ada di samping Yesus yang disalib barengan dengan Yesus itu hari itu juga dia terangkat ke Firdaus? Betul atau tidak? Loh, karena imannya dia diselamatkan. Oh, ketawa. Makanya ketika Anda mengatakan Mila Ibrahim, Anda harus belajar mengapa Ibrahim disebut dengan Bapak Al-Mu'minun. Apa Pak Justin akan selamat? Bolehkah nyembah Yesus? Apa manusia ada dalam Tritunggal? Bentar, Alberto, maaf. Alberto, sebentar. Jadi gini kawan, jadi sekuat apapun usaha kalian menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus. Ini Bang, jangan melakukan penistaan agama. Loh, ini bukan penistaan. Sekarang saya tanya, Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia. Sekarang saya katakan Anda menyembah manusia, Anda katakan saya menista. Bukan kalau di hari awal tadi Anda mengakui Yesus itu adalah manusia, berasal dari daging, rohnya dari roh manusia, jasadnya pun dari jasad manusia. Anda, gini Pak Zuma, Anda kan bukan orang Kristen. Seharusnya Anda walaupun saya bukan orang Kristen, Anda juga bukan orang Yahudi, kenapa so tahu tentang Yesus? Apa yang Anda punya, yang saya tidak punya? Kekristenan dengan Yahudi memang beda. Nah sekarang Anda lebih tahu tentang Yesus, apa yang Anda punya saya tidak punya. Anda punya Bible, saya juga punya. Bang, Yudaisme dengan kekristenan beda. Saya tahu, tapi Yesus itu Yahudi. Dia bukan praktisi Kristen. Itu yang Anda harus paham. Nah sekarang kalau Anda mengatakan saya lebih paham karena saya Kristen, tunggu dulu. Dari segi apa Anda lebih paham daripada saya? Oke. Silakan. Ayo. Sebentar. Kalau terkait dengan iman Anda, itu berbeda. Yang dikatakan iman, saya tidak bisa ganggu-gugat. Ini kita sedang membahas tentang Bible dan juga apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kitab saudara. Bukan berbicara mengenai iman. Yahudi tidak mengakui PB, kok Anda jadi mengatakan PB itu bagian dari Yahudi sih? Gimana sih? Kapan saya katakan itu? Loh, tadi katanya kita sudah belajar sama Yahudi tentang apa yang Yesus ajarkan. Mana Yahudi mencatat ajaran Yesus? Lah, ini saya katakan Yesus itu praktisi Yudaism. Dia itu mengkitabkan kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Beda. Buktinya? Lah, buktinya Yesus tidak pernah melihat perjanjian baru. Lu Yesus memang tidak menyuruh membuat perjanjian baru. Makanya sanad kami kepada makanya saya katakan kitab Anda itu berbeda dengan kitab yang dipelajari oleh Yesus. Oleh kitab yang diajarkan oleh Yesus. Berbeda. Sanad kami kepada para rasul. Yesus mewariskan ajaran kepada para rasul. Oke, sanadnya dari Yesus ke rasul gimana? Sampai enggak? Sampai. Oke, coba Anda uraikan bagaimana Yesus bertemu dengan bagaimana Yesus bertemu dengan Lukas, coba. Pak, para rasul itu murid Yesus, Pak. Di mana Yesus bertemu Lukas, coba? Oke. Oh, ada di Sinasarion. Bukan. Di mana itu? Gini aja. Salah satu dari 70 murid ya. Silakan Pak Irben. Gini. Kita kalau mau berujuma kita bicara data saja. Tahun berapa Lukas dilahirkan dan tahun berapa Kok jadi data? Yang dikatakan sanad itu penyampaian tertulis di dalam kitab. Mana? Coba tunjukkan. Di mana tertulis? Di dalam Kristen tidak ada sanad dari katanya ke katanya. Yang ada adalah dengar dulu. Gitu di dalam Kristen jujur, itu Erben memang hebat. Oke, jadi ada. Di dalam Kristen dari katanya ke katanya itu nggak ada memang. Oke. Jadi murni hasil penyelidikan. Lalu kemudian ditulis dan diakui itu sebagai firman Tuhan.
Kan gitu ya. Oke, saya Oke, sip. jelaskan. Saya jelaskan ya. Lukas di dalam kitabnya mengatakan dia memang menyelidiki. Tetapi penyelidikan Lukas itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Matius dan Yohanes, Petrus dan Yakobus tentang siapa Yesus. Dari mana Anda tahu bahwa itu sesuai? Buktinya tidak ada pertentangan. Kitab tulisan Yakobus, Yohanes, dan Petrus disatukan dengan kitab Lukas. Di situ masalahnya. Yang bertentangan itu tentu dengan kitab yang tidak mau menyatukannya, yaitu kitabmu. Oke. Lucu Anda ini. Ayo, Ya. Silsilah Yesus aja antara Lukas dan Matius aja itu error, tabrak-tabrakan. Gimana Anda mengatakan sesuai? Gini. Itu dari literasinya aja. Belum Oke. kita pertemukan Lukas dengan Matius. Pernah nggak mereka Oke. duduk bersama? Kalau literasi dari Alkitab itu sama titik komanya, maka kami orang Kristen justru tidak percaya. Loh, Karena bukannya di kitab bukannya kitab Anda yang menjadi sumber itu Yesus. Dengar, Bentar, dikatakan bahwa dulu Tuhan berbicara kepada kami melalui para nabi. Tapi sekarang Tuhan berbicara melalui perantaraan satu orang. Siapa itu? Anaknya. Oke, bentar. Ibrani 1 nomor 2. Oke, dengarkan ya. Saya jelaskan dengan santai. Yang menjadi sumber sebenarnya Yesus atau siapa ini? Dalam penulisan kitab Anda. Oke. Dialog Bang, tidak usah Oke. interogasi Bang, dialog Oke. saja. Enggak, saya ingin tahu dari Anda. Anda mengatakan kalau mereka itu sama, justru Anda tolak. Nah, sekarang yang menjadi sumber kitab Anda itu siapa Oke. sebenarnya? Ayo kita tanya Qurannya si Juma. Apa para rasul pernah bertemu dengan Yesus? Oke, saya jawab ya. Jadi Tolong gini. ini Alberto, Adirion. Oke. Gini ya. Tulisan Lukas dengan tulisan Markus, dengan tulisan Matius dan Yohanes memang berbeda di dalam narasinya. Kenapa? Karena memang secara logika berpikir yang sehat, sesuatu berita yang diberitakan oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda dengan cara bermandang berita itu yang berbeda tentu akan menghasilkan narasi yang berbeda, tetapi esensi berita yang disampaikan adalah satu kebenaran. Di dalam hukum pengadilan, seorang hakim ketika menginterogasi atau bertanya kepada para saksi, tidak pernah saya menemukan di dalam sejarah bahwa dari 4 saksi titik koma dari kesaksian itu benar. Justru bagi saya, kalau ada kesaksian titik komanya sama, itu kesaksian palsu. Tapi begini loh, Saudara Erben. Itu dia. Ketika ada seorang saksi pasti akan ditanyai, kamu bertemu langsung dengan pelaku. Gimana? Oke. Ditanya nggak itu? Yohanes itu ketemu langsung dengan pelaku, dengan Yesus. Lukas gimana? Melayani bersama Yesus. Lukas ketemu nggak dengan Yesus? Lukas, dengarkan ya. Kalau dilihat dari kronologi usia Lukas dengan kronologi usia Yesus, dia tentu ketemu. Ya. Dan itu diperkuat dengan adanya data 72 murid Yesus, dan itu dituliskan di dalam Sinaksarion, catatan sejarah gereja. Masalahnya begini, kalau kamu menyangkali Lukas bertemu dengan Yesus, apa acuanmu mengatakan Lukas tidak bertemu? Data mana yang kamu pakai untuk mengatakan bahwa Lukas tidak bertemu? Ya kitabmu sendiri yang saya gunakan. Oke, kalau mana kamu ada di dalam kitabmu tertulis bahwa Lukas bertemu Yesus? Mana ada? Makanya kalau belajar kitab itu harus belajar dengan bagus. Nah, Anda sudah belajar dengan bagus. Anda sudah belajar dengan bagus. Anda menghabiskan usia belajar dengan bagus, tapi Anda nggak mampu menunjukkan datanya. Yesus Jadi gini, bertemu Lukas. Untuk apa Anda belajar? Oke, sekarang apa buktinya bahwa Yesus bertemu dengan Lukas? Saya tadi sudah bicara Sinaksarion. Saya sudah berbicara bahwa Lukas dengan para rasul itu pernah mereka bersidang bersama. Di situ ya, baru juga Lukas itu bagian dari 72 murid. Artinya Anda kan menyangkali. Seharusnya Anda memakai data dari mana lagi? Kalau Anda mengatakan hanya bentar. Jadi gini bro Juma, belajar yang benar itu kita harus bisa melihat kronologi kehidupan seseorang. Contoh, Lukas itu tinggal di mana sih? Ia tinggal di Yerusalem sana, di mana Yesus hidup. Dan pada peristiwa zaman Yesus, Yesus itu kan menjadi tokoh yang sentral untuk diperbincangkan. Tentu dia tahu tentang Yesus. Itu secara logika tanpa kita berbicara data loh. Kenapa? Karena contoh ya, kalau ada satu peristiwa yang terjadi di Jakarta, saya tinggal di Jakarta, saya tidak tahu, itu kebangetan. Apalagi ada data yang menguatkan bahwa Lukas itu adalah golongan dari 70 murid. Dan ada catatan sejarah Sinaksarion gereja. Itu Bro Adirion itu bisa tunjukkan itu. Jadi di sini kita harus membangun sebuah logika berpikir berbasis data yang bisa diterima secara logika. Bro sekarang datanya mana gitu ya? Acuannya mana? Kecuali kalau bro katakan Lukas lahir tahun 200 Masehi. Saat ini kulemparkan itu tulisan Lukas. Ya, tetapi kalau Lukas lahir masih zaman Yesus melayani, maka ini artinya dialog dialog membangun sebuah argumen di atas kehampaan. Nah, saya mau dialog kita membangun argumen kalau itu itu di yang atas Anda jadikan sebagai acuan. Karena Anda berbicara mengenai usia Lukas. Oke, meski kemudian tidak ada hal yang esensial yang bisa Anda buktikan melalui dasar itu. Ingat, kalau itu yang menjadi acuan Anda kemudian, sebagai orang yang datang di akhir zaman sekarang ini, berbicara mengenai masa lampau, harusnya Anda mendudukkan Filipus itu sebagai sumber yang lebih akurat daripada Lukas. Kenapa? Di dalam kitab saudara, jelas dikatakan Yesus itu memanggil muridnya bernama Filipus. Lalu kemudian di Kisah Para Rasul 8,
Di situ para saksi-saksi yang kemudian catatannya ditulis oleh Lukas itu sendiri menorehkan berita bahwa Filipus memberitakan Injil Yesus. Dia keliling ke sana kemari, bahkan diceritakan malaikat datang kepada Filipus. Kalau Anda itu ingin menggunakan narasi yang tadi sebagai acuan menerima sebuah pemberitaan, harusnya Anda menjadikan tulisan Filipus ini atau apapun yang terkait dengan Filipus ini sebagai sumber yang lebih akurat. Yesus memanggilnya, Filipus, ikutlah denganku. Oke. Tertulis dalam kitab Oke. Anda sendiri. Kenapa tulisan Filipus Anda tidak cari? Kenapa justru yang dibebaskan, yang diloloskan di konsil-konsil yang Anda gunakan sebagai acuan mengatakan inilah firman Tuhan? Tulisan Filipus gimana? Berita yang diajarkan oleh Filipus gimana? Injil Yesus yang diajarkan Filipus kemana? Oke. Kan gitu acuannya, kalau itu yang Anda jadikan sandaran. Oke, jadi gini, logika berpikir itu harus dibangun di atas argumen yang bisa untuk kita bedah. Ya kan Yesus manggil Filipus. Bentar dulu dong. Anda tadi mengatakan sebuah pemberitaan itu. Habis ini kita yang bertanya ke Zuma tentang Qurannya ya. Satu ayat. Setiap pemberitaan itu tidak mungkin Dengar bersamaan dulu. titik komanya. Kalau titik komanya bersamaan berarti Anda akan pergi. Terus kenapa Anda tampilkan Filipus? Oke. Dari 12 murid Yesus pun tidak semua menulis kitab, bro. Artinya dengan sendirinya pernyataan itu sudah gugur. Loh, tetapi bentar dulu. Iya, bukan masalah tulis ataupun tidak, ini diceritakan di kitab Anda bahwa Filipus melakukan sesuatu pengajaran berdasarkan Injil Yesus. Iya. Bang Zuma boleh didengar dulu penjelasan melayarkan sebentar Bang Jadi Zuma. gini, Oke, silakan. tidak semua 12 rasul Yesus itu menuliskan kitab Injil. Kenapa? Ya karena mereka tidak menuliskannya dan tidak ada jejaknya. Kenapa Filipus tidak menjadi acuan? Ya karena dia tidak menulis juga. Tapi Kalaupun dia ada, dipanggil. ya kalaupun dia mengajar pakai kitab apa? Nah, itu dikatakan Injil Yesus. Loh, Injil Yesus itu apa? Jadi gini, oke, ini di sini satu hal yang Bro Juma harus pahami. Injil dengan kitab Injil itu dua hal yang berbeda. Injil Yesus Tapi ini berbicara mengenai nas. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Oke. Berbicara nas, dengar. Oke, tunggu. Silakan. Oke, dengarkan gini, Jum. Ketika Filipus mengajarkan Injil, dia berpatokan dari nas. Nas mana? Nas kitab PL. Jadi nas kitab PL itulah diajarkan oleh Filipus. Kemudian dia berbicara tentang Yesus berdasarkan dari nas itu, bukan berdasarkan kitab Injil. Jadi saya meluruskan, kitab Injil dengan Injil dua hal yang berbeda makna. Injil itu berbicara Yesus sendiri dengan segala kehidupan dan karyanya. Sedangkan kitab Injil adalah kesaksian para rasul tentang Yesus dan karyanya dan dituliskan dalam kitab. Ketika Filipus mengajarkan berdasarkan nas, itu pasti mengacu kepada kitab PL. Karena memang Yesus dan para rasulnya ketika mengajar itu memakai kitab PL. Dan di dalam kitab PL itulah, bentar dulu, di dalam kitab PL itu kita bisa melihat siapa sosok Yesus. Makanya penulis kitab Injil seringkali mengutip kitab PL untuk menegaskan tentang siapa Yesus. Bahkan Yesus dalam mengajarku di situ, bro. Jadi gini loh, saudara Erben. Anda sudah menjelaskan, itu sudah benar. Yesus mengajarkan nas-nas terkait dengan perjanjian lama. Emang betul itu. Nah, kajian Yesus bersama dengan murid-muridnya inilah yang kemudian disebut Injil terkait dengan pembahasan Yesus perjanjian lama itu. Makanya dikatakan dalam kitab Anda Yohanes 1 nomor 43, ikutlah kepadaku, ikutlah aku wahai Filipus. Filipus ketika ikut dia memberitakan Injil Yesus, berarti dia memberitakan ajaran Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itulah yang disebut Injil Yesus. Nah, oke, kalau Anda gini, mengatakan kita buka data Alkitabnya di mana? Saya yakin kamu salah baca. Yohanes 1 nomor 43 coba. Oke. Kan itu panggilan Yesus kepada Filipus kan? Oke, kita lihat ya. Yohanes 1. Soalnya gini, seringkali kita ini kurang Yohanes 1 ayat 43. Yohanes 1 ya, kita lihat aja kayak gimana bunyinya supaya kita enak. Yohanes 1:43. Coba kita lihatin ya. Lihat, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas, Andreas dan Petrus. Benar kan? Di mana di sini di Injil katakan? Loh, baca di Kisah Para Rasul 8. Itu pekerjaan-pekerjaan Filipus itu di situ. Dia didatangi oleh malaikat. Malaikat datang kepada Filipus. Saya sudah tahu. Kamu tahu nggak peristiwa di dalam Yohanes pasal 1 ini dengan Kisah Para Rasul itu jaraknya berbeda atau sama? Lah, mau jaraknya berbeda ataupun tidak, ini Lukas sedang berbicara mengenai Injilnya Yesus yang diajarkan oleh Filipus. Oke, dengarkan ya. Itu loh. Sementara Lukas tidak ada pemberitaan. Dengar dulu. Dia hanya menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan gitu loh. Ya artinya gini bro Jum. Jadi gini, aku mengajar kamu dengan santai saja. Saya anggap kamu sedang mau belajar. Oke, dengarkan. Nanti saya akan masuk ke Kisah Rasul yang kamu sebutkan. Tetapi saya mau tegaskan samamu, jarak peristiwa di Yohanes pasal 1 ayat 43 dengan Kisah Para Rasul itu jaraknya tahunan. Karena Kisah Rasul itu kisahnya itu diawali setelah Yesus naik ke surga.
Itu sedangkan di sini di dalam Yohanes pasal 1 ini masih dalam peristiwa awal-awal pelayanan Yesus. Berarti kalau kita mau hitung waktunya, ini jaraknya 3 tahun. Bagaimana kamu membangun sebuah narasi di dalam diskusi, justru kamu ingin mempertanyakan Yohanes 1, tetapi kamu menyerang dari Kisah Rasul. 2 konteks yang berbeda kau buat bertempur, itu namanya. Jadi bentar. Supaya kamu bisa pahami dulu konteks Filipus di dalam Injil Yohanes pasal 1 dengan konteks Filipus di dalam Kisah Rasul. Sekarang kita masuk Kisah Rasul berapa yang kamu bilang itu. Supaya gini, kita bisa bernarasi itu. Jadi gini, berteologi itu harus bersejarah. Berteologi harus berdata. Kalau berteologi tanpa bersejarah, tanpa berdata, itu nama loh. Saya ngajarin kamu Yohanes 1 nomor 43, saya ngajarin kamu sudah. datanya. Kisah Rasul berapa? Kisah berapa itu kau bertanya sama aku. Aku ngajarin kamu sebenarnya. Oke, Saudara Erben di sini sudah azan. Silakan Anda lanjutkan dengan teman saya. Saya kaji Kisah Para Rasul 8 ya, perdalam di sini itu sangat jelas bahwa Injil yang ditolak oleh gereja Injil Filipus itulah Injil yang sebenarnya. Waduh. Saya pamit undur diri untuk sementara. Saya sudah maghrib di sini, teman-teman. Saya yakin masih ada teman muslim yang bisa melanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesilapan. Assalamualaikum. Terima kasih bro untuk hiburannya. Terima kasih. Oke, saya mau bicara. Waalaikumsalam Guru Undaku. Oke, jadi gimana Ben? Kangen sama gua enggak Ben? Enggak, kalau kamu kan hanya hujaternya, kamu bukan Narudata sama kamu. Itu aja. Saya kalau orangnya cerdas, saya siap ladeni sampai kapanpun. Iya. Tapi kalau masih otaknya hujater, saya pikir minggir. Gua ngehujat di mana? Bentar. Dari dulu kau kayak gitu. Dari mana gua ngehujat? Lerion. Udah. Sebentar sama si Edo ini bisa enggak ya, Lerion? Bentar ya. Bentar ya. Dan Filipus pergi, ini lihat ya, memberitakan Mesias. Siapa Mesias itu? Tidak bisa dipahami Mesias tanpa kitab Perjanjian Lama. Karena seluruh kitab PRL itu berbicara tentang kedatangan Mesias. Nah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan berbuat hati. Di mana di sini Filipus memberitakan Injil? Oke. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil, bukan Injil Yesus. Atau Injil yang mana nih? Markus, Lukas, Matius, Yohanes? Yang mana tuh? Berarti kamu dari tadi nggak menyimak. Makanya di sinilah aku kasihan sama kalian. Aku udah kujelaskan sama kau tadi. Injil dengan kitab Injil 2 hal yang berbeda makna. Injil itu berbicara Yesus dengan segala karyanya dan perbuatannya, janjinya. Sedangkan kitab Injil tulisan para rasul tentang Yesus dan dengan segala karya dan janjinya. Nah itu dah yang Yesus dengan segala karyanya tuh ada di mana sekarang? Sekarang, jadi gini. Ini Filipus memberitakan Injil kan. Filipus itu hidup bersama Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Maka dia mengajarkan siapa Yesus yang dia tahu itu. Bukan kitab yang diberitakan. Sekarang mana cerita tentang segala sesuatu tentang Yesus itu di mana sekarang? Bang Irben. Sekarang Bang Irben. Yo. Yang dipakai Pak Suma tadi itu tuh Kisah Para Rasul 8 ayat 35. Jadi dia mengkaitkan antara Filipus Yesus di Filipus murid Yesus di Yohanes 1 ayat 8 itu dengan Filipus Sida-Sida, dan dia mengatakan Filipus Sida-Sida itu menulis Injil Yesus itu konsep dia. Ini lihat ya. Jadi dia mengkaitkan nanti dengan Injil Filipus. Oke. Ini ayat 31. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku, lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibaca itu berbunyi seperti ini. Ini kutipan dari PL. Ya, kutipan dari PL. Nah, kemudian di dalam ayat 35 di sini kan, maka Sida-Sida bertanya kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang diri sendiri atau tentang orang lain. Maka Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Nas yang mana itu? Nas ini, nas yang sedang dibaca ini. Ini nas yang sedang dibaca itu. Dari situlah dia bertolak memberitakan Injil Yesus. Injil Yesus itu siapa? Yesus sendiri dengan segala karyanya diceritakan. Jadi itu mana? Tapi enggak nyambung. Cuma pikir Filipus menulis Injil Yesus. Iya, dia pikir. Jadi di sini berarti ini Injil yang oral ya? Waduh. Kores aja bingung. Dia nggak ngerti. Nah, jadi gini ya, teman-teman muslim itu, kalian belum bisa membedakan Injil dengan kitab Injil. Kalau ini kalian tidak bisa bedakan Injil dengan kitab Injil, ya menurut saya dialog dengan kalian tadi itu. Tadi kan lu udah jelasin, gua ngerti. Iya sudah. Terus apa lagi? Itu di mana sekarang? Segala cerita Yesus dengan karyanya itu di mana sekarang? Ada di mana? Kalau Filipus kan tidak menulis. Tetapi nggak diwariskan memang dari Filipus atau disimpan sendiri sama dirinya? Aduh Tuhan. Filipus kan memiliki Injil Yesus Kristus juga. Yang lain itu di mana? Sekarang di mana Injil Yesusnya di mana? Ya Tuhan, ini orang kok nggak ngerti ya? Parah yang ngomong sama kalian itu nggak nyambung. Nggak ngerti. Kores mau menyambungkan dengan itu ya, Injil Filipus ya, Kores. Iya. Injil Filipus apa tuh? Yang nggak tahu, gue cuma nanya. Injil Filipus. Oke, kan tadi kitab Injil itu berarti persaksian Paulus apostolos kan gitu. Kalau kitab Injil. Nah, sekarang kalau Injil Yesus itu kan artinya
tentang berita Yesus dan segala karyanya. Nah, itu di mana berita tentang Yesus ini di mana? Enggak, Kores tahu Injil nggak? Arti Injil apa, Kores? Kabar baik. Nah, kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus kan berarti. Nah, dapatnya di mana itu kabar baik Markus kan itu? kabar baik tentang Markus berarti. Sebentar. Kok lucu kabar baik tentang Markus? Kita gini, dengan kawan-kawan muslim ini kita harus mengajar dengan penuh cinta dan damai. Kisah Rasul ini kamu tahu nggak penekanannya di Kisah Rasul? Iya, dia kan nyeritain perjalanannya para apostolos. Oke, jadi yang diceritakan di sini siapa? Apostolos-apostolosnya, apostoloi. Oke, jadi betul. Jadi di sini yang mau ditekankan oleh penulis daripada Kisah Rasul ini bagaimana perjalanan gereja mula-mula di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan sedang mau berbicara tentang Injilnya apa sih Yesus Kristusnya. Bukan itu yang mau ditegaskan. Baru yang berikut. Oh, nggak apa-apa. Bentar. Kamu tahu nggak siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Lukas. Oke, siapa yang menulis Injil Lukas? Lukas juga. Oke, jadi kalau kita memiliki kerangka berpikir yang bagus, Injil yang mana diberitakan oleh si Filipus? Pastilah Injil yang sama dengan yang dituliskan oleh Lukas di dalam Injil Lukas. Pastilah Injil yang sama dengan Injil. Loh, ya Tuhan, kamu nggak ngerti? Injil yang diberitakan oleh Filipus adalah sama dengan Injil yang dituliskan oleh Lukas di dalam kitab Injil Lukas. Injil yang diberitakan oleh Filipus tentulah sama dengan Injil yang dituliskan di dalam kitab Injil Matius. Injil yang diberitakan Filipus tentulah sama dengan Injil yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Demikian. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan juga seru, di mana kita bisa melihat para apologet Kristen, mereka sangat dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dan juga terang garam bagi para Ustadz Suma dan juga kawan-kawannya yang selalu saja mengusik-musik iman kekristenan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang mereka tafsirkan sendiri dengan pemikiran mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan yang menarik, ketika saya menyaksikan keberlangsungan debat tersebut, saya melihat bahwa Ustadz Suma dan kawan-kawannya ternyata mereka tidak memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang siapa Yesus Kristus itu sendiri. Malahan kalau kita melihat, mereka mengatakan dan mengklaim bahwa kita orang Kristen sebenarnya terlalu mengikuti ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Padahal kalau kita melihat latar belakang Paulus sebelum dia menjadi seorang rasul, Paulus dia merupakan seorang yang sangat membenci kekristenan. Kerap kali dia juga yang memenjarakan, bahkan juga menganiaya orang Kristen. Akan tetapi pada waktu perjalanannya menuju ke Damsyik, dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, dan pada saat itulah dia mengalami perubahan dan pertobatan, sehingga dia melayani Yesus Kristus dengan mengabarkan kabar gembira, kabar sukacita kepada setiap orang yang tidak mengenal dan belum mengenal siapa Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya, semuanya pasti berkaitan dengan karya Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus itu sendiri, tentang kedatangannya, kematiannya, kebangkitan, serta kenaikan Yesus Kristus. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan bahkan kalau kita melihat Ustadz Suma bertanya kepada seorang apologet Kristen, di mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kalau Ustadz Suma bersama dengan kawan-kawan membuka Yohanes 13 ayat 13, di situ dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Hal inilah yang tidak dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Karena apa? Karena memang mereka kerap kali hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, mencomot-comot ayat Alkitab, dan mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Kalau Ustadz Suma mau mengerti dan memahami apa yang dituliskan, apa maksud dan tujuan dari penulisan Yohanes 13 ayat 13 ini, dengan tafsiran yang benar, dengan menggunakan literatur-literatur yang benar, pastinya Ustadz Suma akan mengerti dan memahami pernyataan Yesus Kristus di dalam Yohanes 13 ayat 13. Karena gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah.
Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satu sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Yesus adalah Allah yang layak disembah oleh segenap umat manusia. Hal tersebut berarti bahwa gelar Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sungguh membuktikan keilahian yang dimilikinya. Hal yang paling terpenting dalam ayat tersebut juga merupakan pengakuan Tuhan Yesus sendiri bahwa Ia adalah Tuhan, yang mana hal tersebut merupakan pengakuan yang paling berharga atas ketuhanan Yesus Kristus yang diucapkannya sendiri. Hal inilah yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang Ustadz Tsuma dan para polemikus lainnya. Dan saya berharap ketika mereka menggunakan ayat ini, mereka harus menggunakan literatur yang dapat dipercayai dan juga literatur yang sungguh-sungguh mendekati teks atau ayat yang berkaitan dengan pengakuan Yesus Kristus dalam Yohanes 13 ayat 13 ini, bukan menggunakan sumber-sumber dari Injil Filipus, Barnabas, atau Injil-Injil yang di luar keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan ya, saya berdoa supaya Ustadz Tsuma bersama dengan kawan-kawannya yang selalu saja mengusik iman kekristenan, supaya mereka sendiri juga boleh mengalami pengalaman pribadi seperti Rasul Paulus, di mana mereka bisa berjumpa dengan Yesus Kristus dan mereka boleh melihat bahwa hanya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, jalan yang benar dan hidup, membawa kepada kekekalan ketika kita mati kelak, seperti itu. Dan kita terus berdoa untuk para apologet Kristen supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi garam terang dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.